Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari klik subscribe di channel ini dan aktifkan tanda loncengnya untuk mendapatkan update pemberitahuan di video berikutnya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin, nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. فمن يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده أما بعد. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang masih melimpahkan rahmat dan nikmat-Nya. Kita bersyukur dengan mengucapkan Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Tidak lupa pula bersalawat kepada Rasulullah dengan mengucapkan Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Dan bersalam kepada Rasulullah dengan mengucapkan Assalamu alayka ya Rasulullah. Alhamdulillah kita dapat kembali meneruskan pengajian tafsir ayat-ayat suci Al-Quran yang insyaAllah kita akan teruskan kepada ayat yang ke-94 dari surah An-Nisa, yaitu tentang perintah Allah Subhanahu wa ta'ala kepada orang-orang beriman, khususnya kepada orang-orang beriman yang berperang di jalan Allah menghadapi musuh, yang ketika menghadapi musuh mungkin akan menjumpai bahwasanya ada di antara musuh yang dihadapi itu yang mengucapkan salam kepada umat Islam, kepada tentara Islam. Maka bagaimana bersikap terhadap mereka ini sementara mereka berada di kumpulan musuh Islam? Apabila dibunuh, dia mengucapkan salam atau mengucapkan dua kalimat syahadat. Tidak dibunuh, dia berada di kumpulan musuh. Maka Allah Subhanahu wa taala melalui ayat yang kita pelajari ini memerintahkan orang-orang beriman, pejuang-pejuang Islam, tentara-tentara Islam, supaya teliti di dalam membunuh. Jangan sampai apabila orang yang akan dibunuh itu mengucapkan dua kalimat syahadat, kemudian juga mengucapkan salam, sudah menunjukkan dirinya sebagai seorang muslim, kemudian dibunuh juga. Apabila dibunuh juga, maka boleh jadi nanti akan tersalah di dalam membunuh. Ayat sebelum ini telah diterangkan bahwasanya membunuh seorang yang telah beriman, meskipun tersalah membunuhnya, tak bersengaja membunuhnya, tersalah membunuh saja sudah perbuatan yang buruk dan keji. Bahkan ada hukumannya, ada sanksinya. Sanksinya yaitu memerdekakan seorang hamba sahaya yang beriman. Apalagi kalau membunuh dengan bersengaja. Apabila membunuh dengan bersengaja, maka hukum qisas mesti ditegakkan. Kemudian di akhirat kelak dimasukkan dalam neraka. Kemudian di dalam neraka kekal, yaitu dalam jangka masa yang panjang. Kemudian dimurkai oleh Allah. Kemudian dilaknat oleh Allah. Kemudian disediakan untuknya azab yang besar. Nah, ini dalam ayat sebelum ini. Tetapi keadaan sekarang ini adalah berperang dengan musuh.
Yang dihadapi adalah musuh. Tetapi ketika menghadapi musuh, musuh yang mau dibunuh ini pula mengucapkan salam, menyebut 2 kalimat syahadat, maka Allah Subhanahu wa taala memerintahkan orang beriman jangan cepat-cepat membunuh orang yang telah menyampaikan salam itu. Teliti. Nah, di sini adalah perintah supaya teliti. Jadi ayat ini menerangkan tentang perintah Allah supaya teliti dalam membunuh, supaya jangan tersalah dalam membunuh. Betul tidak? Orang yang ada di hadapan ini seorang muslim yang sebenarnya dengan pengucapan salamnya itu, atau dia ini adalah orang yang mengaku-ngaku saja seorang muslim yang tujuan sebenarnya adalah untuk tidak dibunuh. Maka Allah memerintahkan teliti. Nah, kata teliti nanti kita bahas insyaallah di dalam tafsir. Jadi ayat ini masih lagi ada lanjutan dengan ayat sebelumnya, ada keterkaitan yang sangat kuat sekali, yaitu apabila ayat sebelum ini Allah menerangkan tentang buruknya perbuatan membunuh, meskipun membunuh secara salah, tidak sengaja, itu pun juga buruk. Nah, kemudian apabila berlaku di dalam perang memang bunuh-membunuh, namanya saja perang, bunuh-membunuh, tetapi Allah tetap juga memerintahkan supaya teliti dalam berperang, teliti dalam membunuh ketika berperang, yaitu ketika keadaan apabila musuh yang akan dibunuh itu mengucapkan salam atau mengucapkan 2 kalimat syahadat, maka ketika itu teliti baik-baik. Setelah diteliti apa keputusannya, barulah nanti kita akan terangkan seperti apa sepatutnya bersikap terhadap orang yang mengucapkan salam ketika menghadapinya di dalam perang. Nanti disebutkan dalam ayat ini insyaallah. Kita ingin membaca ayat ini terlebih dahulu, kemudian kita akan lihat terjemahannya supaya kita lebih dekat lagi dengan kandungan ayat ini, sehingga mudah bagi kita untuk memahami ayat ketika kita menjelaskan tafsir nantinya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu idza darabtum fi sabilillah fatabayyanu wa la taqulu liman alqa ilaikumus salama lasta mu'mina tabtahuna aradal hayatid dunya fa indallahi maghanimu katsira kadzalika kuntum min qabl famanallahu alaikum fatabayyanu innallaha kana bima ta'maluna khabira. Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang beriman, idza darabtum fi sabilillah, apabila kamu pergi berperang di jalan Allah. Berarti ayat ini kaitan dengan berperang di jalan Allah, dalam keadaan, dalam suasana berperang di jalan Allah. Fatabayyanu, maka telitilah. Makna telitilah ini, telitilah di dalam membunuh. Kemudian Allah terangkan dalam perkara seperti apa ini. Wala taqulu liman alqa ilaikumus salam, dan janganlah kamu mengatakan kepada orang yang mengucapkan salam kepadamu. Ini dia yang akan diterangkan. Jadi ada orang yang mengucapkan salam, kemudian jangan katakan kepada orang yang mengucapkan salam itu lasta mu'mina, kamu ini tidak seorang mukmin. Kamu ini mengucapkan salam ini karena ingin terhindar dari dibunuh ya. Nah, Allah melarang, jangan ucapkan perkataan itu kepada orang yang mengucapkan salam kepada kita apabila kita dalam keadaan
berperang, kemudian ada orang yang mengucapkan salam kepada kita. Jangan katakan kamu ini tidak beriman. Tabtaghuna aradal hayatid dunya. Kamu bermaksud untuk mendapatkan harta kehidupan dunia. Fa indallahi maghanimu katsira. Maka di sisi Allah ada harta yang banyak. Kadzalika kuntum min qabl. Demikianlah kamu adalah seperti itu juga dahulu. Maknanya seperti orang itu juga dahulu, yaitu kamu berawal di dalam beriman, berawal dengan mengucapkan 2 kalimat syahadat. Kamu berawal di dalam beriman adalah dengan mengucapkan salam di antara kamu. Famannallahu alaikum. Kemudian Allah memberikan kepadamu nikmat, yaitu tambahan iman, sehingga jadilah kamu pejuang yang terkemuka sekarang. Fatabayyanu, maka telitilah dalam membunuh. Jadi jangan kamu cepat-cepat mengatakan kepada orang yang mengucapkan salam kepadamu ketika kamu berperang dengan musuh, kemudian di antara musuh itu ada yang mengucapkan salam, jangan cepat-cepat kamu mengatakan kamu tak beriman. Kamu ini mengatakan salam ini hanya ingin terhindar dari dibunuh. Jangan menyebut seperti itu, karena kamu, wahai orang-orang beriman, dahulu ketika awal-awal beriman sama seperti mereka itu juga. Maka telitilah dalam membunuh. Innallah, sesungguhnya Allah, kana bima ta'malun, adalah terhadap apa-apa yang kamu lakukan, khabira, maha mengetahui. Jadi di samping terjemahan tadi kita berikan juga ulasan sedikit supaya kita mengetahui bahwasanya makna ayat ini atau kandungan ayat ini adalah menerangkan tentang perintah Allah supaya teliti di dalam membunuh ketika berperang dengan musuh, yang mana di antara musuh itu ada yang mengucapkan salam kepada kita. Kita ulang sekali lagi dari awal ayat. Wahai orang-orang beriman, apabila kamu pergi berperang di jalan Allah, maka telitilah, dan janganlah kamu mengatakan kepada orang yang mengucapkan salam kepadamu, kamu bukan orang beriman, dengan maksud kamu ingin mendapatkan harta kehidupan dunia ini. Padahal di sisi Allah ada harta yang banyak. Demikianlah kamu dahulu. Kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan nikmat kepadamu, yaitu dengan tambahan iman. Kemudian kamu beramal saleh dan melakukan banyak ketaatan, sehingga kamu sekarang menjadi pejuang-pejuang berperang di jalan Allah. Padahal kamu dahulu adalah seperti mereka itu juga. Maka telitilah di dalam membunuh. Sesungguhnya Allah terhadap apa-apa yang kamu lakukan maha mengetahui. Jadi ayat ini ringkasan tafsir. Jadi ayat ini menerangkan tentang perintah Allah kepada orang-orang beriman supaya jangan cepat-cepat membunuh orang yang mengucapkan salam, kemudian mengatakan 2 kalimat syahadat dengan alasan bahwasanya orang ini mungkin dia berprasangka, mungkin orang ini adalah ingin menyelamatkan diri dari dibunuh, kemudian membunuh orang tersebut. Jangan. Itu namanya kamu telah tergesa-gesa di dalam membunuh. Sepatutnya telitilah di dalam membunuh. Tahan tangan itu terlebih dahulu. Jangan terus orang itu dibunuh. Tahan tangan itu dahulu. Kemudian cari bukti-bukti yang lain sehingga dapat dipastikan ini betul orang Islam atau tidak. Ini betul orang yang telah beriman atau tidak. Kalau memang orang ini adalah orang yang hanya mengaku-ngaku beriman, bermakna dia adalah orang munafik, dan membuktikan dirinya sebagai orang yang munafik dengan kemunafikan yang ia lakukan berupa kekufuran,
Maka ketika itu jelaslah seperti yang telah kita terangkan dalam ayat sebelum ini, kalau sudah terbukti kemunafikan orang-orang munafik, kekufuran yang dilakukan oleh orang-orang munafik, maka ketika itu bolehlah untuk dibunuh. Tapi kalau baru saja mendengar, kemudian belum lagi meneliti, kemudian langsung membunuhnya, bermakna itu tergesa-gesa di dalam membunuh. Inilah ringkasan dari ayat ini. Jadi masih ada lagi kaitan dengan ayat yang sebelumnya, yaitu tentang nilai yang sangat berharga, khususnya ini mesti diketahui oleh orang-orang yang berperang di jalan Allah. Sekarang kita pindah ke tafsir ayat, yaitu penjelasan yang lebih panjang dari ayat, yang tujuannya supaya kita lebih dekat lagi dari kandungan ayat, sehingga ayat ini mudah bagi kita untuk dijadikan sebagai petunjuk dan bimbingan di dalam hidup. Allah memulai ayat yang mulia ini dengan seruan kepada orang-orang beriman. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang beriman. Selalu kita menjumpai ayat dimulai dengan seruan ini, wahai orang-orang beriman. Apa maknanya ini? Maknanya adalah Allah menyeru, bukan menyeru semua manusia, tidak, menyeru sebahagian dari manusia, yaitu mereka yang beriman saja. Nah, ulama tafsir menyebutkan kalau ayat itu dimulai dengan ya ayyuhalladzina amanu, berarti ada kewajiban yang akan diterangkan setelah itu. Apa sebab ada kewajiban diterangkan setelah itu? Sebabnya adalah karena kewajiban itu hanya dibebankan kepada orang-orang beriman. Jadi setelah ya ayyuhalladzina amanu ada kewajiban. Kewajiban apa? Teliti dalam membunuh. Nah, itu dia kewajiban. Bermakna wajib hukumnya untuk teliti di dalam membunuh. Seakan-akan Allah berfirman, wahai orang-orang beriman, apabila memang kamu adalah orang-orang beriman, maka buktikanlah keimanan yang ada padamu itu dengan menjalankan perintah yang akan kuterangkan selepas ini, yaitu telitilah di dalam membunuh. Jadi sebagai bukti orang-orang beriman itu betul-betul beriman adalah menjalankan perintah Allah yang disebutkan setelah seruan. Ini sama seperti ayat ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang beriman, kutiba alaikumus shiyam, diwajibkan atas kamu berpuasa. Maknanya wahai orang-orang beriman, kalau memang kamu adalah orang-orang beriman dan mengaku sebagai orang-orang beriman, buktikanlah keimananmu dengan berpuasa di bulan Ramadan. Jadi kalau ada orang yang tidak berpuasa di bulan Ramadan, bermakna tidak membuktikan diri sebagai orang-orang beriman. Kemudian ada lagi tafsiran yang lain. Mengapa Allah menyeru orang-orang beriman untuk menerangkan kewajiban setelah itu? Sebabnya adalah karena hanya orang-orang beriman yang mau menjalankan kewajiban. Karena orang-orang beriman itu akan menjalankan kewajiban dengan keimanan yang ada padanya. Kalau tak ada iman dalam dada, kewajiban tak akan dijalankan. Jadi percuma saja Allah menerangkan kewajiban kepada orang yang tidak beriman. Apa sebab? Sebab orang yang tidak beriman tidak akan mau menjalankan kewajiban. Mau tak orang yang tidak beriman berpuasa? Mana mau? Mau tidak orang yang tidak beriman itu mengeluarkan zakat? Tidak. Kita mengeluarkan zakat karena keimanan. Kita berpuasa karena keimanan. Kita pergi haji karena keimanan. Nah, jadi iman itulah yang membuat seseorang mau menjalankan kewajiban. Maka Allah panggil, wahai orang-orang beriman, dengan iman yang ada padamu, jalankanlah kewajiban yang akan diterangkan setelah ini, yaitu kewajiban teliti sebelum membunuh ketika berperang menghadapi musuh. Itu makna ya ayyuhalladzina amanu. Dan kita pula sebagai hamba-hamba yang beriman, ketika mendengar seruan dari Allah, wahai orang-orang beriman, sukacita kita mendengarnya. Apa sebab? Sebab Allah memanggil kita dengan yang paling berharga pada diri kita. Apa yang paling berharga pada diri kita? Harta? Bukan. Gelar? Bukan. Pangkat? Bukan. Yang paling berharga pada diri kita adalah
adalah iman. Allah panggil kita dengan yang paling berharga pada diri kita. Wahai orang-orang beriman. Senang hati kita, karena Allah panggil kita dengan yang paling berharga pada diri kita. Ada orang yang paling berharga pada dirinya, gelarnya umpamanya karena dia sudah pergi hajah umpamanya, maka orang pun memanggilnya Pak Haji. Senang sekali hatinya. Apa sebab? Sebab orang memanggilnya dengan gelar yang sangat mulia, Pak Haji. Kalau tak dipanggil dengan Pak Haji, sebut nama saja, 50 juta ini. Jadi senang dia dipanggil. Umpamanya lagi apa kedudukannya? Pak Gubernur, disebut Pak Gubernur. Senang dia. Tetapi Haji, Gubernur, apalagi profesor, doktor, itu gelar-gelar nilainya keduniaan. Sementara beriman itu adalah kaitannya dengan keakhiratan, yaitu kebaikan yang akan didapatkan di akhirat. Wahai orang-orang beriman, karena hanya orang beriman nanti akan mendapatkan kebaikan di akhirat. Allah pula memanggil kita, wahai orang-orang yang akan mendapatkan kebaikan di akhirat, wahai orang-orang beriman. Sukacita tidak ketika mendengar seruan ini? Maka orang-orang yang memahami ayat-ayat yang seperti ini, langsung dia memberikan sentuhan ke hatinya. Membaca Quran, ya ayyuhalladzina amanu, tersentuh hatinya. Allah menyeru saya dengan yang paling berharga pada diri saya. Orang yang seperti ini namanya berinteraksi dengan Al-Quran, ada hubungan dia dengan Al-Quran. Kalau yang tak ada hubungan, dia baca ya ayyuhalladzina amanu, tak ada rasa apa-apa, dia baca begitu saja. Tapi kalau orang yang tersentuh dengan Al-Quran, Allah Subhanahu wa ta'ala memanggilku dengan yang paling berharga pada diriku, yang menentukan kebaikanku di akhirat kelak, yaitu iman yang ada padaku. Akan kubuktikan aku sebagai orang beriman, yaitu dengan menjalankan kewajiban yang akan Allah terangkan. Itu makna ya ayyuhalladzina amanu. Ini penjelasan seperti ini hanya didapatkan melalui pengajian tafsir. Kalau terjemahan tak dapat. Kalau terjemahan ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang beriman, dah selesai sampai situ saja. Tapi kalau tafsir akan membantu kita untuk dekat dengan ayat, kandungan ayat. Semakin pandai seseorang itu mentafsirkan Al-Quran, semakin kita menikmati kandungannya. Maka jangan cukup dengan satu tafsir, tafsir kedua, tafsir ketiga, tafsir keempat, karena lain penafsir, lain pendekatan dalam menerangkan kandungan Al-Quran. Imam Tabari berbeda dengan Imam Ibnu Katsir. Imam Ibnu Katsir berbeda dengan Imam Fakhruddin Ar-Razi, berbeda dengan Ibnu Ashur, berbeda dengan Syekh Mutawalli Asy-Sya'rawi dan lain sebagainya. Masing-masing mereka ini diberi karunia oleh Allah untuk mentafsirkan Al-Quran. Maka semakin banyak membaca tafsir Al-Quran, semakin bagus. Jangan cukup satu tafsir saja, tafsir Al-Ma'rifah saja umpamanya. Rendah sekali nilainya. Apa yang kita persembahkan ini adalah tafsir yang paling ringan sekali, permulaan saja. Baca lagi tafsir-tafsir yang lain. Kalau bisa berbahasa Arab, baca yang berbahasa Arab. Baca tafsir-tafsir rujukan utama. Apalagi kalau mau mengkajinya dari sisi bahasa, umpamanya dapatkan tafsir Imam Al-Alusi, Ruhul Ma'ani. Ini lebih hebat lagi, lebih bagus lagi. Baik, kita teruskan. Ya ayyuhalladzina amanu idza darabtum fi sabilillah. Apabila kamu pergi berperang di jalan Allah. Apabila kamu pergi. Kata pergi dalam ayat ini adalah darabtum. Sebenarnya kata darabtum ini bukan maknanya pergi. Darabtum dari kata daraba yadribu, maknanya memukul. Mengapa diberi makna pergi di sini ini? Karena di sini ini yang dimaksudkan adalah pergi dengan tegap. Kalau berperang, pergi itu dengan tegap, bukan jalan biasa. Biasanya tentara-tentara itu kalau pergi berperang bagaimana? Kakinya itu melangkah di bumi, dipukul-pukulkannya ke bumi itu.
dihentak-hentakkannya ke bumi. Kan jalannya bukan jalan biasa kan? Tegap sekali jalannya, tak menampakkan kegagahan dan keperkasaan. Jadi memukul-mukulkan kakinya di bumi. Karena memukulkan, maka diambillah kata daraba. Jadi sebenarnya dari sisi bahasa maknanya idza darabtum fi sabilillah, apabila kamu memukul-mukulkan kakimu di jalan Allah. Sebenarnya itu makna bahasa, tapi yang dimaksudkan adalah apabila kamu pergi berperang di jalan Allah. Tapi kalau makna berperang di jalan Allah biasa terasa. Tapi kalau memukul-mukulkan kaki bermakna bersungguh-sungguh dalam berperang di jalan Allah. Karena kalau jalan biasa, santai sekali. Tapi kalau memukulkan kaki, nampak tegap dan perkasa. Maka bisa kita tengok orang-orang yang memang perkasa atau orang yang santai. Tengok dari jalannya saja. Kalau jalannya itu tegap, itu perkasa. Rasulullah itu apabila berjalan sama seperti orang mendaki bukit, seperti itu berjalannya. Bagaimana kalau mendaki bukit? Kalau santai tak sampai ke puncak bukit. Mesti ditekan-tekankan telapak kaki itu ke bumi. Itu tegap namanya itu. Itu cara Rasulullah berjalan. Jangan santai ini untuk orang yang malas ini santai ini. Melayang-layang. Angin kencang sedikit saja terbang dia sudah. Ini orang yang tidak darabtum fi sabilillah. Kemudian kata darabtum ini juga ada tafsiran yang kedua. Tafsiran yang kedua ini bagus juga, yaitu apabila seseorang itu memukulkan kakinya, kalau disebut memukul gerakannya bagaimana? Cepat atau lambat? Cepat atau lambat kalau memukul? Kalau lambat tak jadi memukul. Lambat. Kalau memukul itu cepat. Darabtum maknanya memukul, bermakna dia menghentakkan kakinya ke bumi itu cepat. Apabila cepat bermakna dia bukan berjalan biasa, bermakna dia berlari ke medan perang. Maka kita tengok ada tentara-tentara itu dia bukan berjalan biasa, dia seperti berlari ke medan perang. Maknanya darabtum fi sabilillah, kamu bergerak cepat ke medan perang. Itu mana darabtum. Jadi ketika Allah menggunakan kata darabtum, itu ada dua makna yang tadi, yaitu tegap perkasa di dalam melangkah ke medan perang, kemudian cepat bergerak ke medan perang, tidak berlambat-lambat. Itulah keadaan orang-orang beriman. Tidak seperti orang munafik. Kalau orang munafik bagaimana? Berlambat-lambat dia untuk pergi berperang. Kalau bisa tak pergi berperang. Ingin kewajiban berperang itu setelah dia mati barulah kewajiban berperang. Dia ingin seperti itu. Seperti yang telah kita terangkan dalam ayat sebelum ini. Idza darabtum fi sabilillah, apabila kamu pergi berperang di jalan Allah. Di sini digunakan kata di jalan Allah, bermakna umat Islam apabila berperang bukan untuk mendapatkan harta rampasan perang, bukan untuk menjajah bumi yang dikuasai oleh musuh, tidak. Umat Islam apabila berperang di jalan Allah untuk mendapatkan keredaan Allah, yaitu keredaan Allah adalah memastikan kebenaran itu dapat diikuti dengan baik, dapat dilakukan dengan baik. Kita ini apabila musuh masih menguasai kita, kita tidak akan dapat mengikuti kebenaran, menjalankan kebenaran. Untuk sholat pun kita tak dibenarkan, untuk berpuasa pun tidak dibenarkan, untuk menutup aurat pun kita tak dibenarkan, untuk menjalankan hukum Islam pun kita tak dibenarkan. Maka kita tidak dapat mengikuti kebenaran. Apa sebab? Sebab musuh menguasai kita. Lalu supaya kita dapat mengikuti kebenaran, menjalankan kebenaran, musuh yang memerangi kita itu mesti kita perangi. Jadi kita memerangi musuh itu adalah di jalan Allah, yaitu demi untuk dapat nantinya memperjuangkan kebenaran, sehingga kalau musuh telah dikalahkan, kita bisa mengikuti dan mengamalkan kebenaran. Itu makna fi sabilillah. Jadi jangan sekali-kali berperang untuk mendapatkan
harta rampasan perang. Seperti yang diinginkan oleh siapa sebelum ini? Seperti yang diinginkan oleh orang-orang munafik. Orang-orang munafik pergi berperang hanyalah untuk mendapatkan harta rampasan perang. Pada hari ini ramai musuh Islam memerangi negara-negara umat Islam adalah untuk mengambil kekayaan umat Islam. Mengapa musuh Islam menjajah negeri kita ini 3,5 abad lamanya? Karena negeri kita ini kaya raya. Maka diambilnya harta kekayaan dan dibawanya ke negerinya dan dia bangunkan kota di sana dengan harta milik kita di sini. Di sini kita disuruh kerja keras, namanya kerja rodi. Dipaksa untuk bekerja, tetapi hasil dipulun dan dibawa ke negeri mereka. Tahu dipulun? Dihabisi semua dan tak ada sisa sama sekali. Sekarang pun juga begitu juga, melalui bentuk baru pula, yaitu dibukanya kebun luas-luas di sini. Kemudian kita pun menjadi pekerja, menjadi buruh. Kemudian pabrik pun dibuat di sini. Kemudian polusi udara pun kita rasakan di sini. Tapi hasilnya dibawa ke sana. Negeri mereka tak ada polusi. Apa sebab? Sebab harta yang diambil adalah harta yang bersih ke sananya. Di sinilah kita menderita. Udaranya polusi, airnya polusi, kemudian menjadi pekerja di negeri sendiri. Inilah keadaan pada hari ini. Kita juga yang mau seperti itu. Karena kita tidak mau pernah berperang di jalan Allah, berjihad di jalan Allah. Idza darabtum fi sabilillah fatabayyanu, maka telitilah. Fatabayyanu, telitilah. Makna maka telitilah. Kapan perkataan telitilah ini baru bisa difahami? Kalau perkara tersebut adalah perkara yang kurang jelas. Kalau perkara tersebut perkara yang sudah jelas, tak ada lagi makna teliti. Kalau memang benar-benar di hadapan itu adalah musuh, maka tak perlu teliti lagi. Jangan bertanya dulu, Bapak ini Islam atau tidak? Anda, kita dibunuh terlebih dahulu. Kalau memang sudah jelas itu adalah musuh, bunuh. Kita sudah nampak di kalungnya ada tanda ini bukan umat Islam, umpamanya. Di tangannya ada bendera, bukan umat Islam, umpamanya. Maka ini jelas adalah musuh Islam. Maka ketika itu tak perlu fatabayyanu, telitilah. Jadi kapan kata telitinah ini muncul? Apabila yang di hadapan itu kurang jelas, ini orang Islam atau bukan ini. Mengapa jadi kurang jelas? Sebabnya adalah dia mengucapkan salam. Yang mengucapkan salam ini biasa siapa? Umat Islam. Kemudian dia mengaku la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Yang mengaku seperti ini siapa? Umat Islam. Tapi dia berada di tengah-tengah musuh. Ini yang membuat tidak jelas. Bagaimana caranya ini? Fatabayyanu, telitilah. Pernah terjadi, ini disebutkan dalam tafsir Imam At-Tabari dan juga dalam beberapa tafsir yang lain. Ada seorang yang bernama Mirdas bin Nahyik. Dia ini beragama Islam, tetapi dia berada di kaumnya yang kaumnya itu tidak beragama Islam. Kemudian kaumnya itu memerangi umat Islam. Maka Rasulullah pun memerintahkan supaya memerangi kaum Mirdas bin Nahyik itu. Ada salah seorang sahabat Nabi, nama sahabat Nabi adalah Usamah bin Zaid. Usamah bin Zaid. Jadi Usamah bin Zaid ini ikut berperang, kemudian sampai di hadapan musuh terjadi pertempuran. Kemudian Mirdas ini mengucapkan salam, Assalamualaikum. Juga menyebut asyhadu an la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Tapi Usamah mengatakan dia ini bukan orang Islam ini dia menyebut ini supaya tidak dibunuh ini. Maka Usamah pun membunuh. Sebab turun ayat ini diantaranya adalah menjelaskan tentang peristiwa ini. Maka diterangkan, wahai orang-orang beriman, apabila kamu pergi berperang di jalan Allah, maka telitilah. Usamah tak teliti.
langsung membunuhnya. Kemudian dilaporkan kepada Rasulullah. Kemudian Rasulullah pun memperingatkan Usama. Ditanya Usama, mengapa kamu bunuh? Kemudian Usama mengatakan, dia ini mau lari dari dibunuh ini ya Rasulullah. Maka dia menyebut di mulutnya, dia mengakui bahwasanya tidak ada Tuhan melainkan Allah dan engkau sebagai Rasul Allah. Kemudian dia juga mengucapkan salam. Ini dia ingin lari dari dibunuh. Kemudian Rasulullah mengatakan, apakah kamu telah membelah dadanya? Kemudian kamu mengetahui apa yang ada dalam hatinya? Kan keimanan itu kan dalam hati. Maka Usama pun jadi terdiam. Kemudian Usama pun meminta kepada Rasulullah supaya Rasulullah berdoa kepada Allah supaya Allah memberikan ampunan kepadanya. Bermakna ia adalah satu kesalahan, yaitu tidak teliti dalam membunuh. Bahkan diriwayatkan bahwasanya Rasulullah pergi ke keluarga Mirdas, kemudian memerdekakan hamba sahaya, karena itu adalah hukuman untuk yang salah di dalam membunuh, telah kita terangkan sebelum ini. Ini diantaranya. Wahai orang-orang beriman, banyak ya peristiwa-peristiwa yang menerangkan tentang sebab turun ayat ini. Tapi tak perlulah kita terangkan peristiwa-peristiwa tersebut, cukup dengan satu itu saja sudah bisa kita gunakan untuk memahami kandungan ayat ini. Wahai orang-orang beriman, apabila kamu berperang di jalan Allah, maka telitilah, dan jangan kamu mengatakan kepada orang yang mengucapkan salam kepadamu, kamu bukanlah seorang yang mukmin. Terbayanglah oleh kita tadi peristiwa Usamah bin Zaid. Tabtaghuna aradal hayatid dunya, dengan maksud kamu menginginkan harta benda dunia. Ini perlu difahami. Apakah sahabat Nabi itu berperang untuk menginginkan harta dunia? Tidak. Mereka berperang di jalan Allah. Tapi mengapa perkataan ini disebutkan di sini? Perkataan ini disebutkan di sini adalah untuk menerangkan buruknya tidak teliti di dalam membunuh. Seakan-akan orang yang terus saja membunuh itu adalah ingin mendapatkan harta dunia, yaitu dengan mengambil harta rampasan dari orang yang dibunuh. Orang yang dibunuh kan itu membawa harta juga. Maka dengan dibunuhnya orang tersebut, kemudian diambil hartanya. Jadi Allah gunakan perkataan ini bukan untuk menerangkan sahabat itu berperang adalah ingin mendapatkan kekayaan dunia, tidak. Tapi untuk menjelaskan bahwasanya amatlah buruk perbuatan terus membunuh tanpa meneliti terlebih dahulu. Itu sama dengan mencari harta benda dunia. Kemudian tentang harta benda dunia ini Allah gunakan kata aradal hayatid dunya, arada. Dalam ayat yang lain Allah menggunakan kata mata'ul hayatid dunya, kenikmatan hidup dunia. Tapi dalam ayat ini Allah menggunakan kata arada ini makna sebenarnya adalah sesuatu yang ada kemudian nanti dia hilang. Itu mana arada. Sesuatu yang ada, sekarang ada, tapi sebentar lagi habis, hilang, tidak tetap. Ini menerangkan tentang jangan sampai membunuh orang yang telah mengucapkan salam itu hanya untuk mendapatkan harta benda dunia, yang harta dunia yang akan didapatkan itu adalah sementara sekali di tangan, yang tidak akan bertahan lama, sampai masanya akan habis. Semestinya dalam berperang bukan itu yang menjadi tujuan. Mestinya dalam berperang yang menjadi tujuan adalah pahala yang di sisi Allah yang sifatnya kekal dan abadi, bukan harta benda dunia. Jadi ayat ini sebenarnya adalah untuk menerangkan buruknya perbuatan tidak teliti dalam membunuh musuh yang mengucapkan salam di dalam perang. Dia dianggap sebagai musuh tapi mengucapkan salam. Ini yang membuat dia kurang jelas.
Dengan maksud kamu menginginkan ke sini tabtahu. Kata tabtahu di sini menginginkan, bukan turidu, tapi tabtahu ini maknanya menginginkan dengan bersangatan. Apa menginginkan dengan bersangatan? Sungguh-sungguh dalam menginginkan. Kalau bersungguh-sungguh dalam menginginkan, ini ada kaitan dengan tamak ini. Ada kaitan dengan menghendaki secara berlebihan. Nah, jangan kamu sampai menghendaki harta benda dunia itu secara berlebihan sehingga sampai-sampai kamu tidak teliti dalam membunuh. Teliti. Kalau ada orang yang mengucapkan salam, jangan cepat-cepat bunuh. Teliti dahulu. Ini betul-betul muslim atau tidak. Teliti. Buat kajian. Umpamanya tawan dahulu orang tersebut, jangan langsung bunuh saja, tawan dia dulu. Kemudian ketika ditawan, dicari pasti ini memang betul beragama Islam atau tidak. Kalau Mirdas tadi memang dia beragama Islam, memang dia beragama Islam. Kemudian dia berada di kaumnya yang belum lagi beragama Islam. Kemudian dia tidak tahu bahwasanya kaumnya itu diserang, kaumnya itu diperangi oleh umat Islam, sebab kaumnya itu telah memerangi umat Islam. Maka ketika kaumnya itu diperangi oleh umat Islam, kaumnya lari, dia tak lari. Mengapa dia tak lari? Sebab dia menyangka tak akan dibunuh. Apa sebab? Sebab dia adalah umat Islam. Maka ketika umat Islam mendekat kepadanya, maka dia pun mengucapkan salam, mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Dia yakin betul bahwasanya dia tak akan dibunuh karena dia bahagian dari umat Islam. Umat Islam sama umat Islam tak boleh membunuh. Tapi rupanya Usamah bin Zaid tidak teliti membunuh. Turun ayat ini sebagai menegur sikap Usamah tersebut. Maka jangan sampai berlaku lagi pada hari ini. Fa indallahi maghanimu katsira. Maka di sisi Allah ada maghanimu katsira. Maghanim jamak dari ghanimah. Ghanimah maknanya harta rampasan perang. Harta rampasan perang yang sebenarnya bukan yang kamu dapatkan dari musuh itu. Harta rampasan perang yang sebenarnya adalah yang ada di sisi Allah. Yang ada di sisi Allah itu apa? Pahala. Pahala itulah yang berguna bagi kita sebenarnya. Jadi berperang itu untuk mendapatkan pahala. Allah gunakan kata harta rampasan untuk pahala supaya jangan terpedaya dengan apa yang ada di tangan musuh. Tetapi hendaknya yang di sisi Allah itu yang diperhatikan. Kemudian Allah tambah pula dengan sifat katsirah, banyak. Maghanim itu dah bentuk banyak. Harta rampasan katsirah, banyak. Bermakna yang dicari adalah yang ada di sisi Allah yang banyak itu. Kemudian tidak pula menggunakan alif lam. Allah tidak menyebut al-maghanim al-katsira, tidak, tapi maghanim katsira. Tidak menggunakan alif lam nakirah, itu menerangkan bahwasanya yang ada di sisi Allah itu sungguh sangat banyak sekali. Jadi jangan sampai karena yang sedikit kemudian tidak mendapatkan yang banyak di sisi Allah. Ini maksud ayat. Jadi kalau kita mengaji tafsir nih ya, jadi panjang pembahasannya. Ini udah setengah jam, baru selesai tafsir. Tapi kalau membacanya 3 menit selesai dengan terjemahannya sekali. Satu malam satu ayat. Ayat Al-Quran pula ada berapa? 6.600. Bermakna siapkanlah 6.600 malam. 1 tahun berapa malam? 1 tahun 365. Siapkanlah berapa tahun untuk menyelesaikan Al-Quran. Itu baru tafsir ringkas, itu baru itu. Ini tafsir sederhana, ini baru. Ini untuk permulaan. Kalau untuk menengah, itu lebih dalam lagi, lebih panjang lagi pembahasannya. Banyak perkara yang bisa disebutkan lebih lanjut. Tapi yang ini pun sudah cukup lah rasanya. Mungkin umur kita pun tak sampai agaknya ini.
Karena ada ulama kita yang baru saja meninggal dunia, sampai ayat ke-10 surah Ali Imran saja sudah dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah ini kita ada lewat nih, sampai surah An-Nisa ini. Tapi tak tahu apakah sampaikah ke juz 30, wallahu alam. Tugas kita ini bukan untuk menyelesaikannya, tugas kita ini untuk membahasnya saja. Selesai, alhamdulillah. Tak selesai, itu adalah takdir, qada dan qadar Allah Subhanahu wa taala. Hanya saja kita membuat rencana, yaitu kalau dapat 1 tahun kita selesaikan 2 juz Al-Quran. Rencana kita lah. Kita berencana, tapi yang menentukan adalah Allah Subhanahu wa taala. Ayat perkataan berikutnya, kadzalika kuntum min qabl famanallahu alaikum fatabayyanu. Perkataan ini adalah untuk menegaskan lagi perintah Allah supaya teliti di dalam membunuh. Ini penegasan lagi adalah, apakah kamu cepat-cepat membunuh orang yang mengucapkan 2 kalimat syahadat? Apa kamu cepat-cepat membunuh orang yang mengucapkan salam dengan berprasangka bahwasanya ini orang ini mau melindungi dirinya dari dibunuh ini? Karena buktinya dia tak bersama dengan umat Islam, ini masih lagi di kaumnya. Oh, jangan berprasangka demikian. Apa sebab? Sebab kamu pun dahulu awal-awal memeluk Islam, sebelum kamu jadi pejuang sekarang, kamu pun dulu hanya mengucapkan 2 kalimat syahadat juga. Salat tidak, puasa tidak, berperang pun tidak. Karena awal seseorang memeluk Islam adalah diawali dengan 2 kalimat syahadat. Maka kita pula, untuk kita hari ini, jangan kita melihat orang yang mungkin baru-baru memeluk Islam mengatakan, Allah ini orang pinggiran ini. Jangan. Kita pun mungkin seperti itu dahulu. Atau orang-orang yang baru dekat-dekat ke masjid umpamanya. Mungkin kalau kita ini sudah 5 kali, 5 waktu ke masjid, tapi ada orang yang ke masjidnya mungkin hanya sekali saja baru dari yang 5 waktu, mungkin maghrib saja. Apalah dia ni sekali saja ke masjid. Jangan. Kita pun macam tu juga dahulu. Itu makna yang ini. Sekarang aja sudah 5 waktu, karena Allah memberikan nikmat tambahan iman kepada kita. Atau dalam pengajian ini ada orang yang datang sekali sebulan saja. Jangan dihina. Ngapalah sekali sebulan ini? Jangan. Kita pun dulu sama sekali tak datang dahulu. Sekarang alhamdulillah lah, dengan nikmat iman yang Allah berikan, kita datang setiap malam. Maka ini adalah cara dakwah, yaitu berlembut-lembut dengan orang yang baru saja tersentuh dengan agama Islam. Maka jangan hukum mereka itu seperti kita. Kita sekarang memang sudah hebat, tetapi mereka itu baru di permulaan. Jadi kalau kita ini memang sudah tinggi kedudukannya, maka jangan rendahkan orang yang masih rendah, tapi sayangilah orang yang rendah itu supaya mereka menjadi tinggi seperti kita. Bawa dia. Maka mesti perlahan-lahan. Umpamanya kita tak suka orang tu merokok umpamanya, baik, padahal kita merokok juga dahulunya. Maka bagaimana caranya? Caranya jangan mengeluarkan kata-kata yang kasar kepadanya. Sebagaimana kita dahulu, pada waktu dahulu kita tak mau dikasari oleh orang. Maka mungkin pendekatan kita adalah pendekatan yang penuh hikmah, yang bijaksana. Bukan bermakna kita bersetuju dengan perbuatannya, tidak, tapi bijaksana menghadapinya. Inilah yang disebutkan dalam ayat ini. Demikianlah kamu dahulu seperti itu juga. Kemudian Allah memberikan nikmat kepadamu, sehingga jadilah kamu ini pejuang-pejuang pada hari ini. Maka telitilah orang yang mengucapkan salam kepadamu itu. Jangan cepat-cepat berburuk sangka kepada orang tersebut. Kononnya dia adalah ingin menyelamatkan diri dari dibunuh. Jangan. Innallaha kana bima ta'maluna khabira. Sesungguhnya Allah terhadap apa-apa yang kamu lakukan Maha mengetahui. Artinya adalah setiap apa yang kamu buat, Allah Subhanahu wa taala Maha mengetahui, yaitu mengetahui apakah kamu melakukan ikhlas karena Allah
atau karena dunia. Ketika membunuh musuh umpamanya, ikhlas karena Allah membunuh musuh atau karena ingin mendapatkan harta rampasan yang ada di tangan musuh itu. Allah Maha tahu. Kalau memang ia berperang di jalan Allah, maka pastikan ikuti petunjuk Allah Subhanahu wa taala. Jangan perturutkan emosi dan perasaan kita. Jangan berdasarkan anggapan dan persangkaan, tapi hendaklah semua yang dibuat itu berdasarkan keimanan. Apabila berdasarkan keimanan, Allah Subhanahu wa taala Maha mengetahui, maka akan dibalaslah setiap apa yang kita lakukan. Inilah dia ayat yang menerangkan tentang perintah Allah supaya teliti di dalam membunuh musuh ketika berperang, yang mana musuh tersebut mengucapkan salam atau mengucapkan 2 kalimat syahadat, sehingga kita pun menjadi kurang jelas dibuatnya ini musuh atau umat Islam. Maka teliti, dengan teliti tersebut nanti Allah Subhanahu wa taala akan memberikan petunjuk ini adalah umat Islam atau dengan demikian kita telah berhati-hati di dalam membunuh sehingga tidak tersalah di dalam membunuh. Bahkan kita tidak melakukan pembunuhan ke atas umat Islam yang jelas-jelas dilarang dengan tegas oleh Allah Subhanahu wa taala, yang apabila dilakukan maka hukumannya, sanksinya, azabnya adalah sangat buruk sekali, yaitu dimasukkan dalam neraka, dikekalkan dalam masa panjang, kemudian dimurkai oleh Allah, dilaknat oleh Allah, dan disediakan pula azab yang besar. Jadi ayat ini untuk menyelamatkan umat Islam dari perbuatan yang buruk dan tercela, yaitu memastikan hanya orang yang memang layak dibunuh sajalah yang dibunuh, yang memang sepatutnya dijaga dan dipelihara. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari ini ada manfaatnya insyaallah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.